Dan imam agar berniat menjadi imam. Kalau kita jadi imam mesti berniat menjadi imam supaya ia mendapatkan keutamaan. Apabila ia tidak berniat menjadi imam, maka salat kaum itu sah apabila mereka berniat makmum dan mereka mendapat keutamaan jamaah. Kalau sembahyang selain Jumat, si imam kada berniat jadi imam, orang di belakang berniat jadi makmum, nah dapat pahala di belakang, imamnya kada. Kalau sembahyang Jumat kada sah itu, karena syaratnya berjamaah. Ia imam membaca dengan pelansir, bagi artinya akan doa istiftah, begimit saja itu, dan ta'awuz, auzubillah, begimit juga, seperti orang yang salat sendirian. Dan ia si imam nyaringkan al-fatihah dan surah pada seluruh rakaat salat subuh dan 2 rakaat pertama isya dan maghrib, menyaring. Demikian juga orang yang salat sendirian sama, menyaring juga. Dan ia nyaringkan ucapannya amin di dalam salat jahriyah, salat nang menyaring, aminnya nyaring juga. Yang fatihah dan surah dibaca nyaring. Demikian juga makmum membersamakan bacaan aminnya kepada bacaan amin imam. Jadi amin itu beimbai, makmum lawan imam, tidak mengiringinya. Rukun-rukun yang lain, bacaan-bacaan yang lain, makmum itu dianjurkan, diperintahkan supaya mengiringi imam. Nah kalau membaca amin, beimbai imam. Dan imam diam sejenak setelah fatihah agar napasnya kembali longgar, dan makmum membaca al-fatihah pada salat jahriyah. Salat jahriyah itu maghrib, isya, subuh, nang benyaring. Dan makmum membaca al-fatihah pada salat jahriyah pada diamnya imam ini, agar ketika imam membaca surat dapat didengarkannya. Jadi begitu tuntung amin berdarau, imam berdiam dulu. Imam berdiam gunanya apa? Supaya jangan lapar sama jam. Nang kedua memberi kesempatan makmum membaca fatihah. Yang ketiga gunanya begitu imam kena membaca surah, makmum kawa mendengari surah. Makmum kawa mendengari surah karena bacaan Fatihah sudah tuntung bagi si makmum itu. Makmum tidak membaca surah pada salat jahriyah kecuali apabila ia tidak mendengar suara imam. Makmum kada usah membaca surah kecuali kada mendengar nyoko jauhan lawan imam, bemek kada, jadi di belakang kada mendengar bacaan imam. Nah makmum sunat juga membaca surah, sunat membaca surah. Dan imam membaca sami Allahu liman hamidah, artinya semoga Allah mendengar orang yang memujinya ketika ia mengangkat kepalanya dari rukuk. Demikian juga makmum. Mazhab Syafi'i macam itu. Imam sami Allahu liman hamidah, makmum pun sami Allahu liman hamidah juga. Nah, ada mazhab lain kalau berjamaah makmum kada usah sami Allah, Rabbana lakal hamdu aja langsung. Begitu imam sami Allahu liman hamidah, makmum Rabbana lakal hamdu. Nah, itu mazhab lain pada Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i sama, imam baca sami Allah, bangkit dari rukuk, makmum demikian pula sami Allahu liman hamidah. Imam tidaklah menambah atas 3 kali dalam tasbih ruku dan sujud, cukup 3 kali. Dan dalam tasyahud awal setelah ucapannya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang menambah lagi pada itu. Tasyahud awal itu paling banyak sudah bacaannya ingat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya semoga Allah melimpahkan rahmat atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Imam tidaklah menambah apapun. Pada 2 rakaat yang terakhir, imam mencukupkan dengan al-fatihah dan ia tidak memperpanjang atas kaum. Kada usah bersurah lagi. Rakaat ketiga keempat itu kada ada lagi surah. Pertama kedua aja bersurah sesudah fatihah.
rakaat ketiga, keempat Fatihah aja. Dan pada tasyahud akhir ia si imam tidak menambah doanya atas kadar tasyahud dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi si imam ini kena membaca doa dalam tasyahud itu jangan panjang melebihi daripada tasyahudnya. Kalau sembahyang sorangan kada jadi masalah. Doa imam tasyahud itu sepanjang-panjangnya kada Bapak. Ketika salam si imam, ia berniat membaca salam atas kaum dan malaikat, dan kaum itu berniat menjawabnya dengan ucapan salam mereka. Imam itu bertetap sesaat sehingga manusia selesai salam, dan ia menghadap mereka dengan wajahnya. Yang lebih utama adalah ia tetap jika di belakang kaum laki-laki terdapat kaum perempuan, agar kaum perempuan itu pergi sebelum imam. Jadi amun imam ini di belakangnya ada jamaah bini-bini, imam berdiam dulu di tempat penyembayangannya, sementara binian bulikan pada hulu. Dan seseorang dari kaum itu tidak berdiri sehingga imam berdiri dan pergi kemana ia kehendaki, yaitu ke kanan dan kirinya. Imam tuh bulik kada jadi masalah, ke sebelah kanan kah buliknya, jalan kiri kah buliknya kada jadi soal. Misalnya lawang ini buting nah kiri kanan, imam buliknya nak lawang mana terserah aja nih tuh. Sedangkan kanan itu lebih saya sukai, ujar Imam Ghazali. Macam membaca wirid biasanya. Nah, membaca wirid itu ada sebagian ulama yang mengatakan si imam ini menghadap ke makmum, jamininah baca wirid. Ada sebagian ulama fikih mengatakan imam menghadap ke pinggir sana, nah, makmum di sebelah kanan, macam kita biasa. Nah, ada yang demikian pendapat. Imam tidak mengkhususkan doa untuk dirinya dalam kunut subuh, tetapi ia mengucapkan Allahumma hdina. Si imam, ada boleh imam Allahumma hdini biman, ada boleh, makruh itu. Karena diaminakan orang bang. Orang kan amin ya orang. Nah, jadi mesti ihdina, kami artinya ya Allah berikanlah petunjuk akan kami. Imam tidak boleh mengkhususkan doa untuk dirinya di dalam kunut subuh, tetapi ia mengucapkan Allahumma hdina, artinya ya Allah berikanlah petunjuk akan kami. Dan ia menyaringkannya, dan kaum itu mengaminkannya, dan mereka mengangkat tangan mereka membetuli dada. Dan imam tidak mengusap wajahnya ketika selesai berdoa. Jadi mengandak tangan Mbak Amin kunut itu membetuli dada. Ada yang Mbak Amin yang macam ini, ada yang macam ini. Dalam kitab Busral Karim disebutkan yang lebih baik itu yang macam ini. Walaupun macam ini boleh aja juga. Nah, ranggang nih. Ada dinto, nah dinto yang bagus, lebih disukai. Dan imam itu mengusap wajahnya ketika selesai berdoa. Ini pendapat Imam Ghazali ini kada diakui oleh kebanyakan ulama-ulama. Jadi imam itu sudah tuntung baca kunut, nah nyapi muha, anyar sujud. Nah, pendapat kebanyakan para ulama-ulama fikih kada usah menyapui muha itu, langsung aja turun ke sujud. Dan imam itu mengusap wajahnya ketika selesai berdoa. Lain doa-doa yang di luar sembahyang. Nah, itu disunatakan mengangkat dua tangan, tuntung doa disunatakan pulang menyapuakannya ke muha. Jangan kada sampai ke sini kada usah ngit muha aja, sampai ke muha cukup. Imam Ghazali mengatakan imam pun demikian pula. Nah, ini pendapat Ghazali kalah, dianggap orang dhaif ampun sidin ini. Terdapat hadis yang dinukil tentang hal itu. Jika tidak, maka menurut qiyas untuk tidak mengangkat tangan seperti pada akhir tasyahud akhir.
seperti pada tasyahud, pada akhir tasyahud gitu. Jadi bakunut ini ada ulama yang mengatakan bahwa kada usah angkat tangan bakunut itu. Macam doa-doa yang lainnya kita kada angkat tangan kalau Allahumma ghafirli warhamni tadi kan. Ada angkat tangan duduk antara dua sujud kada ada kalau. Kada ada. Kayaknya di ujung tasyahud akhir kita berdoa pulang, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Adalah kita mengangkat tangan, kada ada kalau. Nah kunut pun kada usah angkat tangan juga. Ada pendapat ulama demikian. Ada lagi pendapat ulama pulang doa-doa yang lain itu kada usah angkat tangan kecuali kunut. Nah, kecuali kunut. Pendapat Imam Ghazali pulang angkat tangan dan tuntung mengusapkannya ke wajah. Nah, 3 pendapat ini. Nah, kemudian larangan-larangan di dalam sembahyang. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا